وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam Jumat yang mubarak ini, tepatnya yaitu pada malam ketiga daripada bulan Rajab, kita masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sembari kita berniat iktikaf sekaligus menunggu datangnya waktu Isya, kita lanjutkan kajian kita, yaitu majlisun fi fadailis syahri Rajab, yaitu tentang fadilah daripada bulan Rajab dan amalan-amalan yang hendaklah bagi kita yang sayang akan umur kita untuk kita sama-sama laksanakan sebagai bentuk peningkatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat berziarah ke makam beliau dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali daripada pembahasan ini, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulainya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan dalam setahun. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yaitu di Lauhil Mahfuz. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa satu tahun itu 12 bulan. Sedangkan dalam satu bulan itu Nabi menyebutkan as-syahru hakaza. Nabi mengumpamakan satu bulan itu begini, 3 kali. Ada juga Nabi mengisyaratkan as-syahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Jadi tidak ada tanggal 31 di dalam penanggalan Hijriah. Tidak ada juga tanggal 28 sebagai bulan kabisat. Tidak ada sampai 28 hari dalam satu bulan itu. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan disebut sebagai bulan haram. Ashhurul hurum, bulan haram, yakni zatu hurmatin, bulan-bulan yang dihormati, yang memiliki kemuliaan. Jadi haram jangan diartikan seperti haram. Haram. Kalau askar Saudi itu bilang haram, tidak boleh artinya. Bukan haram seperti hukum gitu, tidak. Haram alaik, tidak boleh. Masjidil Haram berarti masjid yang terhormat, masjid yang dimuliakan, masjid yang penuh dengan kemuliaan. Itu artinya. Jangan dibilang masjid haram.
Ya, tidak ada. Ya, 4 itu bulan haram. Yang pertama itu adalah bulan Rajab. Sendirian dia bulan Rajab ini bulan haram. Disebut dia bulan haram juga maknanya karena di bulan-bulan ini terutama sekali diharamkan terjadinya perang. Tidak boleh terdengar suara daripada pedang. Tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh terdengar gemerincing suara pedang. Yang kedua yaitu Zulqa'dah. Lamun itu laikmal aja Zulqa'dah nanti. Zulqa'dah. Nah, enggak salah ucap. Zulqa'dah. Zulhijjah. Wal Muharram, yang terakhir itu bulan Muharram. Sama dengan bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini bulan haji. Cuma puncaknya pelaksanaannya itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah, waktu wukuf di Arafah. Ya. Jadi 3 di sini itu berturut-turut, 1 menyendiri. Bulan Rajab diselingi oleh Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, baru Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah, wazalika dinul qayyim. Nah, yakni al-hisabul qayyimul mustaqim. Itulah dia perhitungan tahun, perhitungan bulan yang tegak lurus sudah ditetapkan oleh Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Apa maknanya? Khassallahu ta'ala bin nahyi hadhil arba'atal ashhur liyubayyina lana tamyizaha bi'izami hurmatiha wa ta'kidi amriha bin nahyi 'anil zulmi fiha ala ghairiha minas syuhur. Lebih-lebih tetap jangan menzalimi diri sendiri. Apa maknanya? Di dalam tafsir ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Rabbana zalamna anfusana. Zalim terhadap diri sendiri itu maknanya adalah bermaksiat, melakukan perbuatan dosa. Loh, tapi disebut di sini bulan haram saja, bukan. Larangan Tuhan untuk kita menjauhi maksiat itu tetap berlaku di semua bulan. Meskipun ayatnya mengatakan fala tazlimu fihinna. Janganlah kalian menzalimi diri kalian itu di dalam bulan haram. Lebih-lebih di bulan haram. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain itu boleh, tidak boleh, tetap tidak boleh, tetapi lebih-lebih. Sama seperti firman Allah di dalam Al-Quran itu, hafizu ala salawat. Jagalah, peliharalah salat. Wassalatul wusta. Tapi khusus disebut di sana itu dan salat wusta. Mayoritas ulama berpendapat salatul wusta itu adalah salat asar. Bukan berarti perintah itu berlaku hanya untuk menjaga sholat asar saja, tetapi juga menjaga waktu sholat yang lain. Tapi kenapa disebut bulan sholat wusta? Kan sembahyang asar tersebut, karena mayoritas orang banyak melalaikannya, disebut secara khusus lebih-lebih sholat asar, itu maksudnya. Bukan berarti tidak menjaga sholat yang lain. Yang disuruh kita jaga ini kan cuma sholat asar doang. Berarti yang lain tuh boleh nggak dijaga, nggak dipelihara, boleh nggak diperhatikan. Bukan berarti begitu. Lebih-lebih
Nah, lebih-lebih sholat asar. Maka di situ juga sama tadi itu. Bukan berarti boleh melakukan maksiat di bulan selain bulan haram. Tetap jangan melakukan maksiat pada diri sendiri kepada Allah di bulan-bulan yang lain, lebih-lebih di bulan haram. Itu maknanya. Kenapa di situ afradal wusta bisalah bizikri lima zakarnahu minal ikhtisas? Ya karena memang di situ ada kekhususannya. Bulan haram yang diumpamakan tadi seperti sholat asar. Nah, qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, az-zulmu, zalim yang dimaksud pada ayat itu huwa at-tarku li ta'atillahi, huwa at-tarku li ta'atillahi ta'ala wal amalu bi ma'asillahi azza wajal. Meninggalkan ketaatan justru mengamalkan maksiat. Itu maksudnya zalim pada diri sendiri. Sama seperti di dalam firman Allah tatkala Allah mengumumkan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yufsidu, berbuat kerusakan, itu maksudnya adalah berbuat rusak pada dirinya sendiri. Karena kalau tidak rusak pikirannya, tidak rusak akalnya, manusia itu dia tidak akan merusak yang lain daripada dirinya. Itu maksudnya yufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan. Jadi karena ya seda kondisi ekonominya, seda pikiran, akhirnya melakukan hal-hal yang haram untuk memperoleh harta begitu. Nah, itu maksudnya wa yufsidu fiha. Sama dengan zalim pada diri sendiri. Nah, selanjutnya Rajab itu bimakna tarjib. Rajab itu maknanya tarjib, wa huwa ta'zimu indal arabi. Rajab berarti mulia. Nah, jadi ada misalnya orang memberi namanya anak Rajabuddin. Rajabuddin berarti agama yang agung, agama yang mulia artinya. Lagu nengke jenarak be dengan milih ngaranin aran anak naran lo Rajab. Kolot aran Rajab ini nah. Jadi sadek naran si keren-keren. Ya, walaupun dia nak tahu artinya. Era le jelo kiamat ilak ya. Jadi mun dia bagus aran anak itu ilak dokuan era le jelo kiamat. Dipanggil nama anak kita misalnya namanya si John. Nah, namanya si John. Jadi dia semel dokuan ngena si jari amana. Kita yang jadi bapaknya itu malu-malu, kita nunduk kita kelak di hari kiamat. Khairul asma ma'ubbida wa hummida. Nama bagi laki-laki itu yang baik itu kata Nabi yang ada kata abdun, Abdul Jabbar, Abdul Karim, Abdul Ghafur, Abdul Bari, wa hummida, dan yang ada Muhammad atau Ahmadnya. Misalnya Ahmad, misalnya Muhammad. Lagu aran jaita la imal Muhammad kalayak teh yang Ahmad. Ahmad arana Ahmed ngana ngalayak. Nah, jadi sebenarnya balak ni teh si agama. Ya. Balak ni teh si agama. La talmizu ampusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Tanabazu bil alqab. Jadi al ismu yadullu ala musamma. Aran sino menunjukkan doa basantino semelmel. Sesembe ino semelmel. Yampuk dengan toak lae tagah nawahnya de aran sembe ni ya. Sembe ngono. Hah? Jampiangnya punti.
Itu adat. Itu adat. Ya, adat. Tahnik ngenarane dah. Apa karena tahnik temapa ya si kurma atau nyadek ya madu. Itu sunat. Nah, jadi sama kallah nganta munta nasuru itu saya arana ngana itu nyembeang diri itu misalnya. Ah, badak teh ya anak teh no umbak ngono. Ah, WhatsApp otakna. Sama kallah Ahmad misalnya. Ahmad Patoni misalnya. Ya. Jadi boleh dia ngumbe-ngumbe. Cuma karanja dengan tok lain bunuk pamak ke duna. Hah? Pamak si belek ini. Jadi al-ismu ala yadullu ala musamma. Nama itu menunjuk kepada yang diberi nama. Jadi Abdul Muthalib ditanya oleh penduduk Mekah, kenapa engkau namakan cucumu Muhammad? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Supaya penduduk langit dan penduduk bumi itu memujinya karena akhlaknya yang terpuji. Muhammad berarti yang terpuji. Ano, ilak ya ke gen gawe lenge lamun arana bagus. Sang mungkin arana kurang bagus engkau demen-demen ya. Karena arana ini gaul. Jadi tampilannya dah milu ya gaul. Alur dekat nila kita arana lagu si penting bagus artina. Ndek na sekeren. Nah, Rajab juga maknanya at-ta'ahub wal isti'dad liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu liyurajjiba fihi khairun katsirun li Sya'ban. Rajab juga berarti bersiap-siap, persiapan. At-ta'ahub itu secara makna bahasa isti'dad mundu syahr, persiapan selama sebulan. Jadi Rajab ini adalah bulan persiapan selama sebulan. Seperti di dalam hadis Nabi, innahu liyurajjiba fihi khairun katsirun li Sya'ban. Karena pada bulan Rajab itu kita melakukan persiapan untuk menyambut kebaikan yang sangat banyak di dalam bulan Sya'ban. Nah, jadi di dalam hadis Nabi mengatakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Allah mengakui, menisbatkan, ya, Allah mengaku, ya, dinisbatkan Allah yang punya bulan. Bukan berarti bulan-bulan yang lain itu bukan milik Allah, enggak. Lebih-lebih di dalam bulan Rajab itu maksudnya karena li'azamati sya'nihi, karena luar biasa daripada kelebihan dan juga kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Rajab. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Nabi yang kemudian menisbatkan dirinya Sya'ban itu bulannya. Nah, jadi disebut juga di dalam kitab kita ini Rajab itu syahrut taubah. Rajab itu bulan taubat. Sehingga di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu magfirahnya, ampunannya, ya, roh itu kan rahmat. Rahmatun bila azab. Rahmat yang tidak disertai dengan azab. Artinya rahmat tanpa azab. Kalau Allah beri rahmat berarti orang itu tidak diazab. Rahmat ini bagi seorang hamba itu sangat penting.
Sampai-sampai Nabi pada sebuah hadis itu mengatakan la yadkhulan ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian itu masuk surga karena amalnya. Bukan karena amal kita masuk surga. Cuma Allah menjadikan surga itu bertingkat-tingkat menurut tingkatan amal. Faqalu wala anta ya Rasulullah. Sekalipun engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu. Faqala wala ana. Ya, begitu juga aku, kata Nabi. Saya tidak masuk surga karena amal saya, kata Nabi. Walakin qad tagammadani Allahu bi rahmatihi. Tapi Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, jadi kalaupun Allah masukkan ke dalam surga itu rahmatnya. Kalaupun dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilannya. Semakin bawah neraka itu menunjukkan semakin tinggi kejahatan manusia itu. Itu menunjukkan adil Tuhan. Sere beli pegawaian salah, sere bawa nerakana. Sere beli amal soleh ibadah gawena sele atas surgana. Beda lamun ita dari manusia. Semakin tetua kira-kira boi detayak lek lantai 2 masjid ini. Lamun wah detua ngadu tetunjang no. Bani detayak. Daka ngeno dengan nengke lantai 3 balik pihaknya. Sedih-sedih rorong ni lantai 3, lantai 2. Ampuk suket-suket terus wahna bertingkat terus suket malik. Kena ante je serenta toa serenta gintau turun tayak tuno. Iya bagus rua, ndak meletang alu ande. Ndek tulah daka ndek bertingkat ndek bawa doang, ampuk neluwe undak-undak neke. Apalagi. Inilah dendek marak tedes. Tedes ino nemita madu arak setetes. Lagu ketelep pilih madu ino. Karena kita te kesenangan dengan no paranta temilu seneng. Bayu ketelep itu tuh tenggelamlah kita di sana seperti semut yang tenggelam karena mengejar madu yang hanya setetes. Rela dia tenggelam di situ. Jadi nyata lalu serente tua sirene keras dunia ante. Kena ante aja selapu nebau. Tolang komak doang wah nene mampu. Daging si parante kandok paling mei wah ndek terleket. Jadi takut mena alot lalok no gigine kepesik. Nah, jadi kita memahami ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita isi waktu demi waktu itu ya untuk meningkatkan amalan-amalan te. Ya sih penting. Jadi mohon maaf tidak semua kita memperhatikan hal ini. Hatta orang yang pergi ke Mekah Madinah sekalipun belum tentu negawe sembahyang sunat tasbih itu oleh Masjid Nabawi. Belum tentu juga dia lakukan. Bisa dimatikan kipas itu sekali. Enggak, yang itu ya. Nah. Jadi belum tentu orang teringat. Jadi ini kita seling ingetang. Apa genta kedung isi. Bulan Rajab sini kan ini paling penting. Maka dikatakan waqila inna du'a fihi mustajabun ala zalamati. Dikatakan bahwa doa
pada bulan Rajab ini sangat mustajab bagi orang-orang yang terzolimi. Doa mustajab, jadi banyak kita berdoa di bulan Rajab ini. Disebut dia syahrut taubah tadi kan, bulan taubat, luwe-luwe istighfar, luwe-luwe tobat nasuha. Jadi bila perlu di awal bulan Rajab ini temandi tobat, mandi sunat taubah. Jadi mandi berniat, aku berniat mandi sunat taubat lillahi ta'ala. Nah, jadi Nabi itu kalau mandi dia basuh kaki dulu, kaki terus dia basuh paha, lututnya ini paha, terus dibasuhnya pundak bagian kanan terus kiri. Ndik langsung Nabi ente nyebur mara ita ka. Nah, penting. Setelah itu disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Kita setelah mandi taubat itu, kita ambil pakaian kita yang bersih. Lalu kita sholat sunat taubat 4 rakaat di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang melihat kita, kecuali kita dan Allah saja. Lebih-lebih tua-tua, ya, apalagi sudah kita 40 tahun ke atas, man balagal arba'in, udah sampai 40 lewat, apalagi walam yaglib, terus khairuhu syarruhu, ndak bisa kalah kejelekannya dengan kebaikannya, falyatajahhaz ilan nar, hendaklah orang itu bersiap sedia berjalan menuju neraka, kata Nabi. Jadi ini tekadu ning ketanga. Kita mandi sunat taubat, lalu kita berwudu. Ya, isbagul wudu. Nah, sempurna basuhan wudu tino. Terus wahnino ampok ta salat sunat taubat. Jazakumullah khair. Nah, jadi kita sholat sunat taubat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Eloknya ini dikerjakan oleh kita semua, selapu teh, toa teranak, nina maupun mama. Karena ita ini nggawe dosa nu bilang menit, lebih-lebih. Nah, mumpung kita diberi waktu oleh Allah, mumpung nasade itu waktu si Allah Ta'ala. Jadi kita waktu 1 bulan sebelum berangkat itu, jamaah itu kita kasih tahu, nih amalan degawe, nih gawe nih amalan nih. Itu di Madinah, di Mekah harus tebada jemaah nih amalan degawe ite. Nah ite nengke ite luar biasa ini. Nah, jadi niatnya itu usalli sunnatat taubati. Usalli sunnatat taubati raq'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Jarang sekali remaja-remaji, calon-calon pengantin kita mengamalkan amalan ini. Jarang sekali. Mula ja ini juluk negawe. Kalau mereka sudah berazam, wahara niatna pada kejenjang yang serius itu, mulai ya juluk sembahyang sunat tobat dulu, supaya kemudian masa lalu mereka itu tidak masuk ke dalam kehidupan rumah tangga mereka, nina maupun mama. Jadi ita ndek temau gawe ini, maka jemaah entah ino anak te,
entah ino papunta gina merari badak ya ne gawe julu kat keno ya empok agan pada bersih dalam keadaan bersih zahir bersih batin. Nah ada ulama disebutkan oleh Imam Ghazali itu telung dasa tahun dia berdoa meminta supaya taubatan nasuha, taubat nasuha, tapi tidak pernah ada jawaban. Tiba-tiba dia mendengar kemudian gurunya mengatakan Allah tidak perlu menjawab permintaanmu untuk taubat nasuha, tapi Allah mencintaimu, Allah jadi cinta kepadamu dengan taubat nasuhamu. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa taubat, tawwab, terus menerus taubat. Maksudnya bukan satu kali taubat, tawwabin itu ya, terus menerus taubat, bukan satu kali taubat. Satu kali dia taubat, udah saya taubat kemarin, jangan. Wa yuhibbul mutatahhirin, mutatahhirin tatahhara yatatahharu, orang yang terus berusaha untuk membersihkan lahir batinnya, ya, membersihkan lahir daripada dosa-dosa zahir, membersihkan hati daripada dosa-dosa hati itu. Nah ini disebut mutatahhirin, orang yang senantiasa berusaha memperbaiki amalnya lahir batin. Jadi Allah jadi cinta. Nah jadi kita ini kurang taubat, ya, kita kurang taubat. Maka Rajab disebut syahrul taubah, banyak istighfar. Sekurang-kurangnya kita astaghfirullahalazim, ya, astaghfirullahalazim. Paling bagusnya baca Sayyidul Istighfar. Mana dia Sayyidul Istighfar itu? Penghulu, ya, bara bahasa aimal dedengkot istighfar, jejaton istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ada juga doa diajarkan ulama untuk kita baca. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, warhamni, wa tub alayya. Rabbi gfirli, warhamni, wa tub alayya. Sama artinya dengan istighfar itu, ya. Nah jadi setelah itu, baru setelah selesai kita baca di rakaat pertama itu setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua adalah suratul Ikhlas. Baru setelah itu tono tau nyebut semampun tau nginget dosan teh siwah liwat no. Semampu kita, mana yang mampu kita ingat, baru kemudian ya Allah istighfar. Nikmatin ya istighfar no. Ngumbe carante nikmatinna le antarana astaghfirullahalazim, untuk dosa matangku si kanan, si kawe ini si gawe ini si mata kanan. Astaghfirullahalazim, dosa si gawe na mata kiri. Astaghfirullahalazim terus. Dosa si gawe ini si todok te yang dilakukan oleh lisan mulut kita, termasuk pikiran ini luwe dosa gawe na pikiran. Ime nai ate malik tian, lek bawa pusat apalagi naik. Nah banyaklah, sehingga kalau di total jumlah pintu dosa itu
sekurang-kurangnya itu adalah 14. Pitu le luar, pitu le dalam. Pitu le awak le luar ini sebutannya mata, telinga, hima, nai, tian, kemaluan, mulut. Ya. Le dalam no nafsu si pitu. Maka istighfarnya ndak nekurang sebenarnya 14. Lagu aran jak batur teneng ke ita ngenta bejulu mentoah berjamaah ino belo lalu wirid no becat demele lontang itu ya lontang deh itu belo lalu wirid. Padahal setelah selesai sholat itu adalah waktu yang sangat makbul mustajab kita berdoa. Wah sade ini ta waktu si mustajab, kenapa kita tinggalkan buru-buru? Siapa yang salah? Ita salah. No. Nah setelah itu doa, terutama bagi orang yang terzolimi. Walihadza kanatil jahiliyatu yuakhiruna da'awatihim ala man zalamahum. Sampai-sampai orang jahiliyah dulu, kalau ada orang mengambil tanahnya, harta bendanya, mempermalukan dia, menzolimi dia, dia tidak mau langsung membalas. Ditunggunya datang bulan Rajab. Fayada'una alaihi fi Rajab, fala yuraddu khaiban. Ditunggu datang bulan Rajab baru didoakan dia. Ya Allah, ini orang waktu dia nyinggak kepeng kelop, saya sadik dia katanya. Tapi dia nyaur seret-seret, padahal bilang rebo dia berganti emas. Kalongnya bilang rebo dia berganti. Amun narak dengan si berotang lihat-lihat tegel-tegel no. Bukan dasar, ingat. Karena memang ini aja matlul ghani zulmun. Menunda membayar hutang padahal dia dalam keadaan mampu membayar hutang. Ara otangna lagu bilang rebo na begenti ruan model cincinna emasna. Lalu ya liburan aning Korea, aning Jepang dengan naik mel nengke wah jera ya lalu umrah. Wah aning Korea, anang Jepang, anang Turki nengke liburan. Padahal mahal. Mahal. Nah, jadi mun mampu membayar utang terus tunda dipending membayar hutang, maka itulah orang yang zolim. Kanggo tedo ayang eno. Agana murah rezekina, gana becat bajar otang. Lamun ita berotang ngumbe, kan? Ita berotang le dengan dek neman bau-bau sita nyaure. Awak nengke. Ada resepna. Ada resepna. Nah, lalu selanjutnya dikisahkan bahwa fi hadzal syahri hamalallahu nuhan fis safinah fajarat bihi wa man ma'ahu fis safinati sittata ashhur. Di bulan Rajab inilah Nabi Allah Nuh alaihi salam berlayar dengan perahunya selama 6 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tanggal 10 tau nesat ai sawahana ketelep selapu saantero gumi. Yang naik di atas bahteranya itu ada 70 manusia. Binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Binatang-binatang meong sepasang, beberes sepasang, manuk sepasang, selapu berpasang-pasangan. Termasuk anakna Nabi Nuh seninakna ndek na mau milu. Karena mereka durhaka.
Lalu kemudian wa umira bisyamihi wa man kana ma'ahu, diperintahlah dia oleh Allah untuk berpuasa. Ya, fa'ammanahullahu ta'ala wa man kana ma'ahu minat taufan, maka Allah berikanlah mereka keamanan, keselamatan karena mereka berpuasa. Diberi dia keamanan. Ya, dan bersama orang-orang yang ada bersamanya itu dari topan. Wa taharal arda minasyirki wal udwan, Allah bersihkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang durhaka. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 700 tahun. Yang mengikuti dakwahnya hanya 70 orang. Jadi lamun lek Masjid Al Mujahidin misalnya ada pitu dengan ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah seke doang alhamdulillah. Apalagi na pitu puluh, na pitu ratus. Jadi Nabi Nuh alaihi salam 10 tahun berdakwah, 1 orang dia dapat. 10 tahun berdakwah, 1 orang yang ikut. 700 tahun berdakwah, 70 manusia. 70 manusia inilah yang naik di atas bahteranya itu. Konon juga diceritakan sampai iri, dengki dan bencinya kepada Nabi Nuh. Nai menek ya tono ndek nemele anang reban di perahunya Nabi Nuh, mereka kada hajat. Sampai ada konon orang buta, arak ya buta melet na lalu ngita ruan kapal Nabi Nuh. Si kedua ini ya kepak. Jauh aku ketua ning kapal Nabi Nuh ini kunggita ruan. Si buta ini meraba-raba. Meraba-raba. Oh, ngene ruan kapalna ngena. Oh. Akhirnya terjatuhlah dia. Teri di kubangan kotoran itu. Uras-uras tahu ya begita. Bisa dia melihat. Langsung si kepak ini juga perari ya terus keliling kampung merebasan. Tahu aku begita, tahu aku leka, ngena berari. Kumbe mek, ngana kita ya. Wah ku teri tono lek perahu Nabi Nuh ini. Lagu kuasa ngana. Tegeh ku tayak langsung ku begita. Akhirnya lapna jang kebersih malik. Piakna jadi wat. Tei penek ini piakna jadi wat. Keduna minyak salep. Kuasa Tuhan deh. Nah, ngenuangkun aparana di antara itu Nabi Allah Nuh alaihi salam, bagaimana beratnya dia berpisah dengan anaknya dan istrinya. Jadi era le jelo kiamat kelek mbesi nurut dia para nabi rasul, sisanya itu teberong digiring masuk neraka bighairi hisab. Sampai Allah mengatakan innahum amalun ghairu salih. Ndek nia keluarga si pacu ino anak epe no sanina epe pet ketupuang. Jadi pelajaran kali ita ngumbeang kunta kan dengan bilang pernikahan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ndak na bekesengsa jemaah le akhirat ino. Jadi ngumbeang kunta ngumbe caranta le dunia. Berupaya saling peringat, saling tejak, ngumbe agenda tak bekesengsa era berpisah-pisah tempat, berlainan tempat nanti di akhirat. Anak te nauzubillah ndak nelek neraka, atau sebaliknya anak lek surga dengan toakna lek neraka. Nah ndak te bekesengsa.
Nah, lalu kemudian biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan kama ballagta Rajab. Jadi Nabi kita kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana, bahasa kita, fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya doa mun datang bulan Rajab, Nabi enta berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian disebutkan diantaranya tadi taubat, istighfar, banyak kita taubat nasuha di sana itu. Di antara amalan yang lain itu adalah berpuasa di bulan Rajab, ya, berpuasa di bulan Rajab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nabi tidak berpuasa sebulan suntuk di luar bulan Ramadan, melainkan beliau berpuasa sebulan itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Puasa sunat intinya. Ya, puasa sunat di bulan Rajab. Bagi ibu-ibu muslimat, bolehlah dia mengqadha puasa Ramadannya, insyaallah mau endah ya keutamaan puasa sunat di bulan Rajab. Di antaranya yaitu man tasaddaqa fi Rajab, siapa yang bersodakoh di bulan Rajab, sedekah, ba'adahullahu minan nar kamiqdari ghurabin tara farhan, maka Allah akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh bagaimana ukurannya gagak itu terbang, ya, sampai ndek senggitan wah ndek narak nanda ya inu gagak. Ukurannya disebut ya'isu waqila al-ghurab ya'isu 500 am. Ini bertahan ukurannya 500 tahun. Umurnya gagak. Jadi ukuran sejauh 500 tahun dia dijauhkan daripada api neraka. Termasuk diantaranya hadis riwayat daripada Abdullah bin Zubair. Man farraja an mu'minin kurbatan fi syahri Rajab. Siapa yang meringankan, membantu orang dari satu kesulitan di bulan Rajab, a'tahu Allah Ta'ala minal firdausi qasran mudda basarihi. Allah akan bangunkan baginya nanti di surga Firdaus itu satu istana di dalam surga yang luasnya itu seluas mata memandang. Fa'akrimu Rajaba yukrimukumullah. Muliakanlah bulan Rajab, kata Nabi, maka niscaya Allah akan memuliakan kalian bi alfi karamah, dengan 1000 macam kemuliaan, keramat. Karamah itu maksudnya kemuliaan yang ada di bulan Rajab itu. Sedekah, berpuasa, kemudian meringankan beban, membantu orang lain. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, inna fil jannati qasran la yadkhuluhu illa shawwamu Rajab. Di dalam surga ada satu istana yang tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang yang senang berpuasa Rajab. Selanjutnya, waqila khussa Rajab bil maghfirah minallah wa Sya'ban bisyafa'ah wa Ramadan bitad'ifil hasanat. Dikhususkan bulan Rajab itu dengan ampunan. Bulan Rajab. Jadi kita di awal ini bagaimana rencana-rencana ibadah kita itu
untuk menggapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fi fadli siyami awwal yaumin min Rajab wa qiyami awwali lailatin minhu. Nah, jadi puasa di awal. An Anas bin Malikin yarfa'uhu, dari dalam hadis marfu' dijelaskan, man shoma awwal yaumin min Rajab kaffarallahu anhu dzunuba sanatain. Saya mau puasa di awal bulan Rajab, maka Allah akan tutup dosa-dosanya itu, Allah akan tutup baginya dosa 2 tahun di bulan Rajab. Nah, termasuklah man shoma awwala yaumin min Rajab taba'adat anhu dzunubahu biqadri ma bainas sama'i wal ard. Dijauhkan dia daripada dosa sejauh langit dan bumi. Nah, itu diantaranya banyak sekali keutamaan-keutamaannya di sini. Ya, man shoma awwala yaumin min Rajab udila siyamu syahr. Baginya saya mau puasa le awal bulan Rajab ini, maka dia itu sama ada seperti dia puasa 1 bulan. Nah, lalu selanjutnya di sini dikatakan oleh para ulama, salatul waridah fi syahri Rajab. Salat di bulan Rajab, salat sunnatnya. Hadis ini akhbarana Syekhul Imam Hibatullah Ibnul Mubarak As-Sakti, sampai dengan daripada akhbarana Sufyan bin Uyainah anil A'mas an Tariq bin Shihab an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa qad istahalla Rajab. Hai Salman, wah tanggal bulan Rajab, artinya sudah masuk bulan Rajab. Ma min mu'minin wala mu'minatin, tidaklah seorang mukmin laki-laki dan perempuan, yusalli fi hadha syahri, salat di bulan ini, salasina rakaatan, salat sunat 30 rakaat. Target tidak nih, 13 rakaat. La ilaha illallah. Hah? Apa-apa main gasingnya 3 kali. Pokoknya sembahyang sunat 2 rakaat. Bacaannya suratul Fatihah dalam setiap rakaat itu. Wa qul huwallahu ahad salasa marrat. Qul huwallahu ahad 3 kali. Wa qul ya ayyuhal kafirun salasa marrat. Bilang rakaat, setiap rakaat membaca Fatihah. Kulhu 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Dalam setiap rakaat ini. Illa mahallahu dzunuba anhu dzunubahu. Allah akan hapus dosa-dosanya. Hah? Ndek. Iya wah angkat Nabi. Hah? Angkat iya angkat Nabi. Nah. Biasa jarak maghrib, bau masih di tengah kelem bau. Wa a'ta minal ajri kaman shoma syahra kullah. Baginya pahala orang sholat dan puasa 1 bulan. Wa kana minal musallin ila sanatil muqbilah. Dia tercatat sebagai orang yang sholat sunat sepanjang tahun sampai tahun depan. Wa rafa'alahu kulla yawmin amala syahidin min syuhada'i Badrin. Maka baginya amalan orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Wa katabalahu bisyami kulla yawmin ibadata sanah. Kalau dia berpuasa maka 1 hari puasanya ibadah sunat 1 tahun. Wa rafa'alahu alfa darajah, dan baginya 1000 derajat. Fa in shama syahra kullah wa shalla hadhihi shalah. Saya mau siapa yang dapat berpuasa 1 bulan suntuk di bulan Rajab, lalu dia kerjakan ini salat sunat,
Dia kerjakan sholat sunat ini. Anjahullahu minan nar. Allah akan selamatkan dia daripada api neraka. Wa aujabalahul jannah. Allah pastikan dia ke dalam surga. Wa kana fi jiwarillahi subhanahu. Kelak di hari kiamat dia berada di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Di dekat Allah dia. Akhbarani bidzalika Jibril alaihi salam. Ini aku diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, hai Muhammad. Hazihi alamatun bainakum wa bainal musyrikin wal munafiqin. Ini bedanya orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan kalian, engkau wahai Rasulullah. Li'annal munafiqin la yusalluna zalika. Karena kalau orang munafik yang ada sifat munafik pada dirinya, tidak mungkinlah mau dia melakukan sholat sunat ini, berat katanya. Jadi tene to tenguji diri tahara munafik ndek diri ta. Tes. Gawe sini. Lamun berat idapna aja, oh berarti harap bibit munafik le diri ta. Kan ngono kadana. Qala Salman radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, akhbirni kaifa usalliha wa mata usalliha. Beritahu aku ya Rasulullah, kapan saya kerjakan ini salat dan bagaimana caranya. Faqala ya Salman, tusalli fi awwalihi 10 rakaat. Lakukan salat ini di awal bulan 10 rakaat. Ya, berapa? 10 rakaat. Wasalli fi wasti syahri 10 rakaat. Nanti di tengah bulan 10 rakaat. Tadi waktu saya sebut 30 rakaat langsung target sudah. Target sudah kan? Nah, berarti di awal bulan ini boleh dicicil 2 rakaat setiap malam. Jadi tiang biasanya di kampung di Skarteja itu saya siarkan lewat loudspeaker. Saya siarkan kalau saya di masjid saya khutbahkan supaya luaslah manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Supaya masyarakat di dekat-dekat musola itu naik. Kerjakan ini sholat. Coba julu ke wahai denggawe ini tahun-tahun siliwat no. No, angka justru inolah ngene putih bulun te ndek tuah ndek te alhamdulillah mari no kan. Ini ilmu untuk kita bersama termasuk untuk meningkatkan ibadah kita. Ndek te tahu karena kita ndak bisa menjamin umur kita ini sampai pada bulan Rajab yang akan datang atau ndak. Ano masalahnya. Terus wa fi akhir syahr 10 rakaat. Nanti di akhir bulan juga dikerjakan 10 rakaat. Lalu baca doanya. Apa doanya? Fa idza sallamta rafa'ta yadaik. Kalau engkau sudah salam, angkat tanganmu berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jad minkal jad ya dzal jalali wal ikram. Lalu wamsah bihima wajhak. Setelah itu engkau usap mukamu dengan kedua tanganmu. Bila perlu sampai bawah. Nah itu caranya. Nggih, jadi niatnya itu aku sholat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh juga bilang aku sholat sunat Rajab, enggak apa-apa. Ya, karena memang sholat sunat ini dikerjakan di bulan Rajab. Nah, jadi 10 rakaat di awal bulan.
Satu kali Fatihah, suratul Ikhlasnya 3, Qul ya ayyuhal kafirunnya 3 dalam setiap rakaat. Kalau ndak mampu berdiri, duduklah. Paksa diri itu lek papa ini aja, ini ibadah ini. Karena kaedah lek dalam agama ente al-isar bil ibadah mamnu. Kita mengalah, berlemah-lemah di dalam hal ibadah itu dilarang. Wal isaru li ghairil ibadah matlub. Lagu lamun hal yang bukan bernilai ibadah itu kita dianjurkan. Ya. Ya. Oh, diulang doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini untuk 10 malam pertama. Lalu usap. Ya, usap muka. Nanti di 10 malam kedua itu sama lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita berdoa. Wasal hajataka, dan mintalah hajat-hajatmu. Ya. Jadi apa yang kita minta, mintalah di situ, ya, karena di situ mustajab doa, termasuk dijauhkan di situ daripada api neraka sejauh 70 sab'ina khandakan. Allah jauhkan kita dari ukurannya 70 parit itu, satu handak itu ukuran jauhnya ma bainas sama'i wal ard, sejauh langit dan bumi dijauhkan. Ya. Wa yuktabu laka bi kulli raka'ah alfa rakaah. 1.000.000 rakaat nilainya 1 rakaat itu. Ya. Wa yuktabu laka bara'atun minan nar wa jiwaran 'alas sirat. Ya. Wa yaktubu laka bara'atan minan nar wa jawazan 'alas sirat, wa jawazan 'alas sirat. Jadi dicatat baginya juga pembebasan, dia terbebas dari neraka, dan juga nanti akan dia dilancarkan untuk melintasi Shiratal Mustaqim. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, "Falamma faragan Nabi minal hadis kharartu sajidan abka syukran lillahi ta'ala." Langsung Sayyidina Salman Al-Farisi itu sujud syukur karena diberi amalan yang begitu mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima sami'tu min hadhihi ziyadah, daripada keutamaan-keutamaan tambahan amal di dalam bulan Rajab ini. Nah, maka oleh sebab itulah mudah-mudahan nanti dapat kita laksanakan. Adapun selebihnya nanti kita jelaskan lagi yang di 27 Rajabnya. Ya, 27 Rajabnya ini. Nah, kalau di tanggal 27 Rajab itu 4 rakaat. Itu 4 rakaat disebutkan sanadnya daripada Imam Hasan Al-Bisri. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza kana yaum as-sabi' wal isrin min Rajab, kalau sudah hari ke-27 Rajab, asbaha mu'takifan wa zalla musalliyan ila waqti zuhri. Beliau selagi subuh itu udah naik masjid lalu i'tikaf sampai datang waktu zuhur. Fa idza shalla zuhra tanaffala hunaihatan. Setelah datang waktu zuhur, beliau kemudian sholat ba'diyah zuhur.
Summa shalla arba'a rakaat, lalu beliau salat sunat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin alhamdulillahi rabbil alamin, suratul Fatihah. Wal muawwizatain, lalu dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini setelah zuhur di tanggal 27 Rajab. Suratul Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu ini sekali-sekali nih yang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar salasan. Dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai akhir itu 3 kali. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Dia baca qul huwallahu ahad. Di sini khamsina marrah. Mungkin bapak-bapak akan tercengang mendengar jumlahnya. Qul huwallahu ahadnya 50 kali. Target sih deh. Daka ngenojo mau dia seperti balasannya Allah kepada para aulia-aulianya. Tetapi ibadahnya ibadah yang masih sedikit aja ditambah rakaatnya. Ya langsung ngereng kita itu. Ya. Nah, setelah itu beliau yakhludu ila doa, bertahan di tempat sholatnya sampai berdoa dan masuk waktu asar. Hakadza kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, begini amalannya Nabi di tanggal 27 Rajab. Mohon maaf Pak Haji, udah kerjakan ini sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa melaksanakan ini. Jangan target. Nggih, Ibu. Nggih, nanti setelah sholat. Setelah sholat. Nggih. Jadi jarak baca doa Nino, langsung kita usap muka kita. Gini, terus kita usap. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang kaitannya dengan bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat, membaca Sayyidul Istighfar, taubat nasuha, ya, taubat nasuha, mandi sunat taubat, lalu kemudian sholat sunat taubat 4 rakaat. Ayatnya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Usahakan di tempat yang tidak ada orang melihat kita, sehingga kita bisa berkeluh kesah kepada Allah tentang dosa-dosa kita yang telah lalu itu. Bahkan kalau para ulama itu dia di gurun pasir, lalu ditamput, apa bahasa tadi ditamput nih, dia taruh tanah di kepalanya, bergolak-galinglah dia para ulama itu. Karena itu disebut arbabul ahwal. Bagi orang yang belajar tasawuf, mengamalkan tasawuf, itu adalah ekspektasi spiritual namanya. Arbabul ahwal. Udah nggak tahu dia bagaimana mengekspresikan taubatnya kepada Tuhan itu. Sehingga dia setelah berdoa air matanya bercucuran. Wah, dia udah tahu ampun begolak galing para ulama ini padang pasir. Saking dia itu sampai pada arbabul ahwalnya. Sudah seakan-akan zauknya dia merasa kehadirat, dia sudah merasakan betul di dalam hati sanubarinya itu, dia menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting, kita banyak sedekah, usahakan kita dapat berpuasa, membantu sesama apa yang bisa kita bantu, dan yang tidak kalah penting tadi itu kita mengupayakan diri kita mudah-mudahan dapat melaksanakan sholat sunat ini. Bila perlu buatkan diri kita itu sejenis perkumpulan lah, ayo gitu. Ayo kita nanti
Saya traktir nih makan di rumah, yang penting kita sholatnya di rumah saya, boleh. Ya, itu saling menyemangati di dalam hal ibadah. Ya, jadi ibu-ibu juga begitu, ayo kita kerjakan di rumah saya, di musola ke apa gitu. Artinya rentan waktunya itu 10 hari pertama, 10 hari di tengah bulan, dan 10 hari di akhir bulan. Hah? Bisa misalnya kalau tiang biasanya bersama masyarakat itu kemarin malam, pas malam pertama itu 10 langsung 10. Boleh juga 5 malam berturut-turut, boleh 2-2 dikerjakan gitu, boleh ya. Terus kemudian nanti di pertengahan bulan tanggal 15 lagi 10 gitu, nanti di akhir bulan tanggal 29 lagi 10 gitu. Nah ya, catat dia nih. Nggih. Nah paling bagus segera tahu cara nenggawe ya. Nah itu, ini yang paling penting kita wariskan kepada anak-anak kita, supaya dia tahu amalan-amalan yang dapat kemudian meningkatkan keimanan, ketakwaan, bahkan sedikit tidaknya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa masuk dalam surganya bersama seluruh keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka mithla ma sa'alaka sahibaya hadani wa as'aluka ilman la yunsa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.